Negara Malaysia ini di mana rakyatnya mengharapkan subsidi dari kerajaannya. Buka mata, buka fakta, lihat ya. Keunggulan negara Malaysia tak dipungkiri. Kalau pemerintah Malaysia bagi-bagi duit sama rakyatnya, nggak ada rakyat Malaysia miskin. Tapi buktinya rakyat Malaysia sama Indonesia itu rakyatnya rakyat pejuang. Dapur, sumpah keren sekali Malaysia. Yang lebih kerennya lagi, nggak ada tuh staf pemerintahan datang ke rumah-rumah untuk mendata penduan itu disalurkan kepada orang yang tepat dan dikirim terus dari pemerintah pusat ke orang yang layak melalui ATEEM. Jadi nggak bisa dikorupsi dong. Nah kalau di negara kita rawan dikorupsi karena bantuan itu dari pemerintah pusat. Hai, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Semangat juga untuk menjalani hari ini dan juga ke depannya. Oke, nah di sini Sari lihat ya, ada beberapa orang Indonesia itu ya kan menceritakan tentang bantuan yang diberikan kerajaan Malaysia terhadap terhadap rakyat Malaysia. Mereka itu mengatakan play victim gitu dengan mengatakan orang Malaysia itu malas kerja ya, katanya miskin, hanya menerima bantuan daripada kerajaan Malaysia. Nah ini juga Kokori pun Sari lihat gitu juga mempertikaikan hal itu. Mereka sebenarnya tidak tahu ya subsidi ataupun bansos, kalau di Indonesia cakap bantuan sosial kepada rakyat itu daripada rakyat Malaysia sendiri. Dengan apa ya, mereka membayar teks ya, income tax dan cukai-cukai yang lainnya ya. Nah itulah yang digunakan kerajaan Malaysia untuk memberikan kembali, contohnya dari rakyat, dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat gitu ya teman-teman. Oke, nah kita lihat ada seorang perempuan Indonesia mempertikaikan hal itu ya. Pemerintah Malaysia bagi-bagi duit sama rakyatnya. Kalau pemerintah Malaysia bagi-bagi duit sama rakyatnya, nggak ada rakyat Malaysia miskin. Tapi buktinya rakyat Malaysia banyak yang miskin. Jangan dibandingkan rakyat Malaysia sama Indonesia. Indonesia itu rakyatnya rakyat pejuang, bukan rakyat pengemis. Paham lo? Departemen Kesejahteraan Sosial Malaysia menangkap 16 pengemis saat menggelar operasi ketertiban di Kuala Lumpur pada Selasa 21 Maret 2023. Sedangkan 10 pengemis lainnya adalah warga asing termasuk warga Indonesia. Belasan pengemis itu Ini sudah ngawur ya, dia punya jawaban dengan yang konteksnya itu ya. Oke, di Indonesia pun sebenarnya ada juga bantuan sosial namanya ya, bansos, subsidi daripada pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi yang bedanya ya, kalau di Malaysia ini itu sistemnya membagi bantuan itu lebih mudah ya teman-teman, dengan mengirimkan langsung ke bank account mereka gitu ya. Jadi uangnya itu tepat-tepat berapa dibagikan kerajaan, macam 200 ringgit ya 200 ringgit mereka dapat. Bukan beza ya, Sari lihat ya, kalau di negara kami itu dia dibagikan macam tunai gitu ya, daripada atas, dari ke bawah ke bawah ke bawah, ke bawah itu pun ada potongan lagi kan, ada potongan. Jadi berkurang ke rakyat itu sedikit ya, disebabkan karena banyaknya potongan itu ya, dia tidak terus melalui bank account gitu ya teman. Sebenarnya yang mempertikaikan Malaysia memberi bantuan kepada rakyatnya ini orang-orang yang iri. Ini kepada geng-geng Kokori yang buat live malam tadi ya, dimana kalian di dalam live itu mengatakan negara Malaysia ini dimana rakyatnya mengharapkan subsidi dari kerajaannya. Dimana kalian mengatakan ya negara Malaysia ini negara yang rasis lah tentang agama. Buka mata, buka fakta, lihat ya. Keunggulan negara Malaysia tak dipungkiri. Indonesia dan Malaysia tetap unggul Malaysia. Contohnya seperti ini ya, dimana nomad kapitalis
yang berpangkalan di Dubai mengiktiraf pelancongan perubatan Malaysia terbaik nomor 1 mengalahkan Singapura, Turki, dan lain-lain. Sementara ranking kita, prestasi kita, negara kita ukir adalah ranking pertama pengangguran terbesar di dunia. Rakyat miskin di Indonesia bertambah menjadi 60%. Jadi kalau mau menghina Malaysia, buka mata, lihat dulu keadaan negara kita dan stop ya merendahkan Malaysia, sebab di dalam negara Malaysia ini jutaan rakyat Indonesia bekerja. Paham ya? Kadang aku tak habis pikir ya, kenapa geng-geng kokori ini ya suka sangat membahas tentang negara Malaysia ya. Ya, kenapa mereka tidak membahas negara sendiri Indonesia? Kenapa mesti membahas negara Malaysia? Membahas tentang subsidinya lah ya, subsidi yang diberikan kerajaan Malaysia kepada rakyatnya, itu hak rakyatnya. Itulah keistimewaan dari rakyat Malaysia, di mana mereka ya mendapatkan subsidi dari kerajaannya. Sementara di negara kita seharusnya pemerintah memberikan hak-hak kepada rakyat. Ini tidak ya, malah kita rakyat yang memberi kepada pemerintah. Itu yang sepatutnya kita bahas, kokori ya. Jelas kan, karena mereka tidak mendapatkan hak itu. Assalamualaikum para bos-bosku. Wah, topik kali ini saya betul-betul kagum dengan cara pemerintah Malaysia memberi bantuan uang tunai maupun non-tunai. Yang saya salut, bantuan itu nggak bisa korupsi, bos Q. Kok bisa ya nggak dikorupsi? Jadi gini bos, di Malaysia orang yang gaji di bawah 5.000 ringgit itu dianggap miskin. Wah, 15 juta dianggap miskin. Kalau di Indonesia itu udah kelas menengah ke atas itu. Jadi yang gaji di bawah 15 juta itu diberi uang bantuan lah, langsung dikirim lewat ATM loh. Keren ya Malaysia. Terus ada lagi bantuan berupa barang dapur. Yang kerennya bantuan barang dapur ini bisa diklaim di supermarket. Bantuan ini sebetulnya berupa uang, tapi hanya boleh dibelikan barang-barang dapur. Sumpah keren sekali Malaysia. Yang lebih kerennya lagi, nggak ada tuh staf pemerintahan datang ke rumah-rumah untuk mendata penduduk yang layak menerima. Dan kemudian mana yang gaji di bawah 5.000 ringgit itu bisa daftar online atau datang terus ke kantor. Sumpah pah keren sekali pemerintah Malaysia. Intinya gini, bantuan itu disalurkan kepada orang yang tepat dan dikirim terus dari pemerintah pusat ke orang yang layak melalui ATEM. Jadi nggak bisa dikorupsi dong. Nah kalau di negara kita rawan dikorupsi karena bantuan itu dari pemerintah pusat turun ke provinsi, turun ke kabupaten, baru turun ke desa. Bukan saya mau menuduh, tapi kalian pasti tahulah, banyak yang udah ketahuan korupsi itu Pak, kepala desanya. Bahkan waktu COVID-19 hari, itu satu menterinya, Pak Presiden Jokowi kalau nggak salah, namanya Juliari Batubara, menjabat sebagai Menteri Sosial. Padahal kan bantuan itu untuk warga yang terdampak COVID-19, kok tega ya? Maka dari itu sepertinya Indonesia harus mencontohi Malaysia dalam memberikan bantuan kepada rakyat. Ayolah Pak Presiden Prabowo, kasihan Bapak orangnya jujur, baik, amanah. Pasti banyak yang jadi duri dalam daging di sekitar Bapak. Tapi sekali lagi saya ucapkan di Malaysia, nggak ada yang bisa korupsi uang bantuan dari pemerintahnya kepada rakyat. Saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah.
sebagai contoh yang sederhana. Dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara, Stop, dengerin dulu ya. Perangkat desa Lengan Sari kedapatan ngarahin pemotongan dana PKH. Dan parahnya lagi teman-teman, ini disaksiin langsung sama Sekdes. Kok bisa? Gimana ceritanya? Di sini gue mau bicara soal PKH yang dipotong. Jadi bayangin sekarang, dana bantuan yang harusnya buat meringankan beban warga, tapi malah dipotong sepihak sama oknum perangkat desa. Mirisnya lagi, uang ini katanya diminta dengan dalih sukarela, tapi kok kesannya kayak diwajibin. Nah, di sini gue mau ceritain kronologinya. Oknumnya itu berinisial N, yang menjabat sebagai kasih pelayanan, ngasih arahan ke ketua kelompok KPM buat minta uang dari penerima bantuan. Bahkan ada warga yang cerita kalau jumlahnya dipatok 50.000 per orang. Bayangin, 50.000 itu mungkin kecil bagi kita, tapi buat mereka yang membutuhkan, yang harusnya menerima manfaat ini, itu berharga banget teman-teman. Masalah ini jelas jadi makin kacau karena melibatkan sistem yang seolah-olah udah diatur. Nggak cuma sekedar minta sih, tapi uangnya harus diserahkan lewat ketua kelompoknya dulu katanya, lalu diteruskanlah ke oknum N ini. Dampaknya jelas teman-teman, hak warga yang udah susah malah dirampas, kepercayaan mereka ke pemerintah desa pun ya jelas jadi rusak di sini. Gimana menurut kalian? Lagi-lagi oknum. Share pendapat kalian, drop komen ya. Kenapa orang lain terima, kami tidak terima? Saya naruh orang ke masa minaran. Hah? Hari terakhir Jokowi. Selomoto. Dan sudah 2 kali kami main. Hah? Dan rokok nahalok mau ambil naran. Hah? Emang nuruko omante. Emang kayak rai utama. Hah? Neosan Jokowi ini ya. Hari penutup tahun. Labele mo masyarakat. Hah? Nelos oka. Hah? Omak HP putar balik. Nyet emik HP ini harus putar balik. Lolos. Putar balik. Hah? Ambil fulan siwi laran tiana ino oke mea. Ose terjadi hau kata keran. Ibu nanti akan terjadi. Los kalah. Ini hari tidak terima saja musyawarah saya. Saya tidak mau pulang di rumah. Mau desa kompak. Hah? Oh, desa lagi kenan amito. Uang ini. Atau desa maksudnya cari malu. Hah? Ibu bayar hau kata keran. Hah? Oh, nebele. Nebele pertama kakak hidang dan lain simuhoto. Itu salah apa ya kamu kasih kami pun nama ini? Ada kantor sosial ada di Kubang. Kira-kira banyak karena kamu tidak bayar kak? Kalau, boy, mana malah aku yang meromak niya kak, meromak niya lihat buat nebele soy. Kasih itu harus ada. Semua hari ini hari sebagai menang uang. Kalau tidak bawa saja di jalan. Saya tidak pulang. Pendamping 2 ini. Bemali lesoy motor tabrak nori ina. Inai 2 bedese ini saksi lo mama. Dari pusat itu HP. Oh ulung deh. Pakai nolia meromak kena. Karena terpilih orang saja. Kamu tahu. Putin. Oma saya melongos. Dia orangnya emiat toko ami kantor desa. Ami labatan hantai nekeran emi kan kerja. Babet indian ami kantor desa. Simu 4 kilo sanulu rumus indian ami. Tuh. 4 kilo sanulu deh. Indian ami. Tidak kasih lagi pado. Yang mau beli itu kami tahu. Baru dong tidak kasih lagi karena masuk ke rumah kuliah. Saya bilang harus 1 juta. Pembayaran ini. Hari ini kami pakai apa mau bayar orang tua?
Cek nih, berdua kau pakai tempat tak. Oh, sehelan ini menggunakan. 60 juta, beli tapai, panas makai biri-burin, benda ya. Jangan harap Probolinggo bisa maju kalau korupsi dan pungli kecil-kecilan masih dimaklumi oleh pemerintah. Sudah menjadi kebiasaan oknum perangkat desa dan juga kepala desa. Korupsi kecil-kecilan menjerat orang kecil. Bahkan ada juga ini di salah satu desa Jangur kalau nggak salah, itu tadi saya lihat beritanya bahwa di sana ada proyek fiktif, ya kan? Terus udah dilakukan pemeriksaan juga sama inspektorat, tapi ya nggak ada hukuman, ya cuma disuruh kembalikan dana aja. Aku juga mau kalau kayak gitu. Terus ada lagi pemotongan bansos gitulah. Apa kalau nggak salah itu di berita itu, kalau nggak salah saya baca dari BLT-nya 900 dikasih 300.000. Ini kan untungnya udah 600.000. 600.000 mungkin ya anggaplah 100 orang yang nerima itu ya. 60 juta men. 60 juta beli tapai, panas makai biri-burin men. Dah ya, ngidik. Tolong bre. 700,000 rakyat Malaysia akan dapat bantuan SARA bermula 22 Januari tahun ini. Bantuan SARA ni korang boleh guna untuk beli barang kebutuhan asas dekat kedai runcit, pasar raya. Gunakan apa? Mic aja. Ada 13 kategori produk yang korang boleh bayar gunakan bantuan SARA. Beras, roti, telur, minyak masak, tepung, biskut, mi segera, minuman, makanan kantin, bahan perasa, produk kebersihan, ubatan, barangan sekolah. Banyak. Macam mana korang nak tahu korang layak ke tak? Benda senang je. Korang boleh layari www.mykasih.co.my atau korang boleh pergi kaunter MyKasih. Cek guna IC korang je. Kalau layak, datang Maidin. Beli barang yang dilabel MyKasih. Layak barang tu kan? Korang pergilah kaunter MyKasih. Lepas tu tunjuklah pakai korang. Nak bayar? Bagi MyCard, tekan digit 6 kod. Digit 6 kod. Simple je. Nak tahu info lebih lanjut, boleh layari www.mykasih.co.my. Kata Madian sekarang. Gimana bos, keren kan Malaysia? Banyak bantuan yang diberikan, tapi nggak bisa dikorupsi. Karena bantuannya langsung masuk ke ATM rakyat. Kalau Indonesia seperti ini, otomatis koruptor gigit jari karena nggak bisa maling duit rakyat. Mantap ya caranya pemimpin Malaysia. Korang penerima sumbangan asas rahmah, tahu tak yang korang boleh semak baki bantuan dengan guna apps MyKasih je? Jom saya share caranya. Sebelum tu, jangan lupa save dan repost video ni untuk rujukan. MyKasih ni bertujuan untuk membantu golongan miskin dan miskin tegar yang juga penerima sumbangan tunai rahmah. Jika keluarga korang terpilih menerima sumbangan asas rahmah, maklumat MyKad seorang ahli keluarga akan didaftarkan sebagai penerima. Ini kategori yang layak dapat bantuan SARA 2024. Kadar bantuan dah dinaikkan daripada RM600 ke RM1,200 setahun untuk kategori ini, dan yang bujang kekal RM600. Barang yang boleh dibeli adalah makanan asas, barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan sekolah. Korang boleh cek baki allow melalui 3 cara. Yang pertama, cek di apps MyKasih. Boleh install apps ni dekat Google Play Store dan Apple App Store. Kedua, portal rasmi MyKasih di sini app.mykasih.net. Dan yang ketiga, semak di resip pembelian macam ni. Share video ni pada kawan dan ahli keluarga kategori miskin dan miskin tegar supaya mereka tak tercicir bantuan ni. Kalau ada rakyat miskin diduga dikorupsi. KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial pada 23 Mei terkait bantuan sosial keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021. Penggeledahan di Kemensos terkait dugaan tipikor penyaluran beras bantuan sosial ini bertujuan untuk melengkapi barang bukti. Kok bisa ya? Risma menilai program bansos ini aneh, terutama soal penggunaan anggaran. Sejak lama dirinya udah mencurigai bansos ini. Setelah ia dilantik, Jokowi berpesan agar penyaluran bansos dilakukan dalam bentuk cash bukan barang karena bansos berupa barang rawan korupsi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Para tersangka diduga nggak mendistribusikan beras secara keseluruhan, namun memanfaatkan oknum tertentu sehingga beras bantuan seolah-olah udah terdistribusi 100%. Jadi kapan nih Pak Presiden ikuti cara pemerintah Malaysia tentang bansos? Menyalurkan bantuan tunai atau non-tunai, langsung dikirim ke ATM yang layak. Biar tukang korup ketar-ketir Pak, karena nggak ada yang bisa dicuri. Kasian sekali Presiden Pak Prabowo punya tanggung jawabnya besar. Dia tulus untuk rakyat, tapi banyak yang ingin menjatuhkannya.
Untuk kalian orang Malaysia, kebijakan pemimpin kalian memang bagus. Teman, jadi itu ya bezanya. Nah, tadi itu anggaran memang daripada pusat, pemerintah pusat itu memang bermiliar-miliar ya kan. Tapi tiba ke masyarakatnya itu hanya sisa sedikit saja. Pada pusat segini, nanti ke bawah lagi ke provinsi dipotong, dan ke desa lagi dipotong, ke tangan mana lagi dipotong, potong, hingga ke rakyat secuil saja. Itu yang menjadi masalahnya sekarang. Oknum-oknum, katanya oknum-oknum ya, itu ya yang melakukan korupsi. Sebenarnya sudah banyak ditangkap, tapi banyak juga lagi yang masih beredar ya, sampai sekarang. Itulah ya susahnya. Jadi rakyatnya itu hanya mendapat sedikit saja. Sebenarnya rakyat Indonesia pun memerlukan juga bantuan daripada pemerintah kan. Kalian lihatlah ya, banyak sekali juga di sana orang-orang yang perlu bantuan. Kita boleh lihat lah ya di video-video, boleh viral, orang mau makan aja susah karena tak ada dapat beras. Terkadang mereka sampai kelaparan, tak ada beras katanya, mengharapkan bantuan, bantuan pun lama. Semoga ada perbaikan ke depannya, tapi itulah ya, cara sudah seperti itu, gimana lagi mau kita katakan. Oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang hal itu? Boleh bagikan komentarnya dekat ruang komen di bawah. Terima kasih. See you on my next video. Kembali. Bye.